Selamat datang di konten malam Jumat. Di konten malam Jumat kali ini, seperti biasa kita akan berbagi cerita. Kali ini kita akan menceritakan pengalaman orang lain yang pernah diceritakan ke kita ya. Iya. Kalau semisal kalian lagi nongkrong nih, kayak lagi di mana gitu nongkrong, terus ada salah satu atau dua orang menceritakan pengalaman horornya pada kalian, ya seperti itulah kira-kira. By the way, sebelum kita mulai, selamat ulang tahun untuk Kota Salatiga yang ke-1247 tahun. Terus semoga Salatiga tetap menjadi kota yang toleran, terus nyaman untuk disinggahi, terus suasana yang selalu sejuk dengan semboyan yang Salatiga Smart sekarang. Oh, Salatiga Smart ya? Salatiga Hati Beriman, Salatiga Smart. Terus Salatiga Jaya pokoknya. Jaya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kota Salatiga tercinta gitu. Kalau mungkin ada teman-teman kisah yang tanya, kok setnya beda? Kita sekarang ada di sewaan tempatnya teman. Iya, kita lagi numpang ngetik di studionya studio yang baru di set sih. Kita yang menguji coba. Ya, di akun YouTube-nya Saya Dimensi. Mungkin kalian nanti bisa follow ya, subscribe Saya Dimensi, nanti akunnya kita taruh di deskripsi gitu. Silakan dukung untuk channel-channel baru yang semakin mencari inspirasi kreativitas. Pokoknya saling support lah gitu. Oke, Set. Apalagi, Set? Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalian untuk subscribe yang belum subscribe, ya kan? Terus di like juga jika kalian suka dengan konten ini. Dan jangan lupa di share ke teman-teman atau saudara. Jadi nggak usah lama-lama lah. Jadi ini ceritanya. Oke, cerita pertama. Jadi ini kisah dari ibuku. Sempat. Ini bukan cerita baru sih sebenarnya. Maksudnya kita kan sering kumpul sama keluarga gitu. Ya, tetap mesti ada satu momen yang kita bakal membicarakan horor. Pernah ngalamin kan? Nah, ini cerita dari ibuku. Waktu dia umur sekitar 7 tahun, berarti tahun 1979. Kalau enggak 1980, lama banget. Sekitar umur sekitar 10 tahun segitulah ya. Ya, itu cerita masa kecil. Jadi ceritanya gini. Pernah satu ketika kampungnya ibu itu jadi seperti kampung mati ketika habis maghrib. Bahkan di sore hari pun juga. Jadi itu ceritanya itu sebelum cerita. Kampungnya ibuku itu di sekitaran Rawapening. Ya, sekitaran Rawapening lah, pokoknya kita nggak mau nyebutin tempatnya. Lokasinya desa apa kan? Ya, jadi sekitaran Rawapening. Jadi pernah ada kejadian yang menurut cerita dari ibuku itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan dalam masa itu, masa kecil. Jadi ceritanya ada salah satu korban, sebut saja si A ya, Mas A ini, si A ini, itu korban di Rawapening. Maksudnya dia menurut ceritanya tenggelam di situ. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu Rawapening nanti bisa searching Rawapening itu sebuah rawa ya, danau atau itu. Jadi desas-desus kejadiannya. Karena ya disclaimer dulu ya, mungkin sewaktu beliau belum meninggal itu sempat berceritalah mungkin apa yang dialaminya 3 hari sebelum meninggal. Mungkin dia cerita sama keluarganya, jadi cerita itu menyebar karena menurut ceritanya 3 hari sebelum meninggal kan pekerjaannya itu beranjak mencari ikan. Banyak kan kalau orang-orang dulu di rawa ya, mungkin saudara-saudaraku juga masih melakukannya ketika di malam hari, mencari ikan itu memang di malam hari. Beranjak itu malah mungkin sekarang juga ada kan? Masih ada kayaknya. Nah itulah. Jadi 3 hari sebelum meninggal, selama 3 hari
waktu dirawat dia itu selalu mendengar suara yang memanggil namanya si A itu terus lama. Kemungkinan di hari ketiga dia itu sudah merasa kayak jengkel, marah, keluarlah kata-kata kotor yang mungkin mengumpat si pemanggil. Dia nggak tahu memanggil siapa karena situasinya juga malam. Dan yang jadi janggal itu ketiga hari berturut-turut. Padahal tahu sendiri di rawa nggak mungkin ramai malam. Yang terakhir di hari ketiga itu sebelum dia mengumpat, yang manggil itu dengan suara yang bernada kasar, maksudnya kasar, beda dari biasanya gitu, sangar. Terus dia mungkin mengumpat itu ya kita nggak tahu ya walau alam ya. Akhirnya singkat cerita dia ada tragedi tenggelam. Dan perahu yang ditumpanginya itu posisinya sudah ada di Branjang, tapi kan perahu masih di bawah kan, karena pakai perahu. Di caping perahu itu kayak diikat di congkok atau di tiang-tiang Branjang. Itu seminggu setelah kejadian. Jadi dalam durasi seminggu setelah kejadian dia tenggelam, dia itu baru ditemukan dalam 1 minggu. Dan di 1 minggu itu perahunya itu sudah sampai di tempat yang berbeda, jauh dari lokasi. Padahal posisi sebelumnya kan ditali tau. Harusnya logikanya gitu. Kalau perahu nggak ditali otomatis dia ikut arus air, mungkin ada angin atau apa. Nah ini aku lupa cerita. Jadi menurut cerita mungkin ya balik lagi istri atau keluarga yang menceritakan. Jadi setelah mengumpat tadi, tiba-tiba di rawa itu langsung hujan deras terus angin besar. Kita pernah ngalamin loh Sud. Maksudnya aku ya ada kamu atau enggak lu? Kita Branjang terus anginnya besar. Ada wow banget. Itu kayak gitu. Terus mungkin dari situ dia tenggelam. Nah terus dalam 1 minggu itu ditemukan dalam 1 minggu itu perahu yang sudah berbeda tempat dari tempat sebelumnya, dan jenazahnya itu sudah kayak kerbau, maksudnya udah melembung kayak sebesar kerbau. Terus ada satu kejadian dalam pencarian 1 minggu itu ada salah satu orang dari warganya ibuku, dari salah satu warga lah situ, dia itu lihat jenazahnya itu dia bilang bukan jenazah, itu ketepok pisang. Aneh. Padahal orang lain lihat ya itu jenazah. Bukan, itu ketepok pisang, orangnya masih Branjang. Padahal dengan posisi seminggu kan udah nggak hilang atau termasuk. Dan seketika setelah 1 minggu penemuan itu kampung itu mencekam. Entah kenapa yang mencekam. Vibe-nya itu kerasa kayak, kamu pernah lihat film apa ya, zombie apa ya, lupa. Ya intinya sunyi, kayak nggak ada penduduk yang udah ditinggal lah intinya. Gitu kan. Itu terus dalam kurun waktu yang hampir 1 tahun. Sampai 1 tahun? Iya. Sampai 1 tahun itu menurut ibu gitu. Jadi dalam 1 tahun itu situasi vibe horror itu berjalan selama 1 tahun. Apalagi kita harus ingat ya teman-teman, tahun 1980 itu aliran listrik belum masuk. Apalagi daerah kampung ibu itu termasuk yang pelosok, jauh dari jalan raya. Waktu itu tambah jauh karena kalau sekarang mungkin aksesnya sudah dekat ya. Kalau dulu kan enggak. Ya pasti. Zaman itu soalnya udah bayangin kayak apa kondisinya. Jadi itu menurut ibuku ya. Jadi setiap habis maghrib, kamu bisa bayangin di situ cuma ada sendir. Sendir tahu ya? Sendir lampu apa ya, dari minyak tanah. Iya, yang dipompa sebelum maghrib lah. Itu bet rumah malah belum kayaknya. Oh iya belum ya, sendir lebih ini. Oh iya. Sendir terus setiap habis maghrib. Jadi itu mereka orang-orang sekitar itu mencari satu tempat yang untuk ditinggali bersama dalam 1 malam. Enggak maksudnya. Jadi setiap habis maghrib mereka langsung berbondong-bondong ke tempatnya sih. Kebetulan waktu itu ke tempatnya si Mbah Buyut. Oke. Jadi kayak camp gitu.
Jadi mereka di situ pokoknya turu bareng-bareng lah, tidur bareng-bareng itu pokoknya sampai selama setahun, bayangin aja. Nah, pasti ada teman-teman tanya apakah ada kejadian penampakan? Ya ada. Jadi orang yang aku ceritain yang ngelihat jenazah itu kayak tepuk pisang, dia itu memang apa ya, kasarnya celelekan orangnya kalau menurut ibuku ya. Nah, satu ketika ya malam itu dia berniat untuk mengerjain lah ngageti salah satu warga. Ngageti yang kebetulan dikageti itu mbahku. Jadi mbahku itu adiknya mbahku. Dikageti, rencananya mau dikageti. Bukannya dikageti, malah dia yang dikageti. Amit ya, si jenazah itu langsung menampakkan diri di samping tanpa dia sebelum mengageti. Merinding banget. Padahal ini ceritanya dari ibu kamu. Jadi jika dia mau mengageti, tapi di sampingnya udah ada. Itu tidak terjadi satu orang. Jadi di tempatnya, kalau nggak salah cerita itu di jalan menuju ke makamnya kalau nggak salah, itu selalu menampakkan diri. Yang lihat itu bukan 1-2 orang. Ada warga-warga lain yang lihat. Pasti. Dan itu vibe-nya kata ibuku tuh dalam 1 tahun itu tidak tawar-tawar. Bayangin aja 1 bulan aja kita ngalamin itu dalam sama banget itu dalam 1 tahun. Itu menurutku kejadian yang paling wah di desa itu sampai geger dan keadaan habis maghrib sepi, tidak ada listrik masuk, terus pakai senter dan mereka harus tidur mencari satu tempat yang bisa digunakan rame-rame biar tidak, ya pokoknya rame itu kan tenang. Iya pasti. Selama 1 tahun. Termasuk lama banget loh 1 tahun itu. Dan ada cerita ibuku, jadi perbatasan antara desa ibuku dan desa lainnya itu ada, kalau nggak salah itu ada batu berintik besar. Jadi selama 1 tahun itu sering kali terdengar ya setiap kalau durasinya lupa ya, kayak entah habis maghrib atau apa, pokoknya malam sering terdengar orang-orang rebahan. Jadi warga tuh selama 1 tahun. Padahal kondisi di situ tahu sendiri. Iya. Batu tuh pasti tempatnya nggak di depan rumah, apalagi gede sebesar itu kan. Dan ingat ya, itu belum padat penduduk, belum padat rumah. Iya. Pasti jarak antara rumah 1 dan 2 itu pasti jauh lah. Jauh dan pasti ada kebun. Itu salah satu cerita dari buku yang desain menurut ibuku. Wah ini bahasa Jawa pengalaman cilekanku sing paling kecil. Iya, aku baru 1 tahun dan bukan dia yang mengalami gitu ya, satu kampung. Wah, masih seputaran, ini beda cerita, tapi masih seputaran di desa itu. Jadi aku tahu karena ibuku sering ngobrol kan, sering cerita pengalaman dia. Jadi di situ ada urban legendnya namanya Mbah Jenggot. Mbah Jenggot? Nggak tahu ya kalau. Ya mungkin sebangsa makhluk astral. Kayak zaman dulu ada ini loh, setan gayung gitu. Iya mungkin. Ya, mungkin terkenalnya karena saya menambahkan Mbah Jenggot. Mungkin ya. Jadi ini jalan dari jalan raya, jalan ke Solo Semarang ini. Dari desanya ibuku mau ke jalan raya kan lumayan jauh. Jadi dikelilingi pinggir-pinggir itu dulu sawah. Terus ada 1 kali yang ada gerojokannya. Maksudnya terkenal karena sampai sekarang masih ada. Jadi gerojokan itu sering kali kalau sudah menginjak malam itu sering ada aktivitas kayak memasak, kayak aktivitas seperti biasa. Nah itu yang konon katanya itu yang menempati itu si Mbah Jenggot katanya itu. Iya, dan terus ada cerita kalau Mbah Jenggot itu sering gini. Jadi ada 1 jalan lagi. Jalan itu ada 2 dari jalan raya itu mau ke desa ibu itu ada 2. Udah 2 jalur yang menuju ke situ lah. Dan jalannya benar-benar jelek banget.
Aku pernah ngalamin masa kecil gue situ. Bulu kacang kalau orang tua ngalamin. Oh masih batu-batu. Jadi di jalan yang satunya itu dulu ada proyek untuk peternakan bebek, besar gitu. Jadi kalau dibilangnya waktu kecil itu sering mondar-mandirnya mobil teklet. Mobil teklet itu mobil pickup. Kalau orang dulu ngaran ini mobil teklet. Jadi kan anak-anak ya pedesaan, anak-anak zaman dulu yang kalau ada kendaraan masuk itu pasti seneng banget sih. Iyalah. Iya. Ada mobil. Ada mobil. Nah, sering kali anak-anak seusianya ibuku kalau ada mobil bak terbuka gitu, dia minta ke sopirnya untuk ikut sampai ke jalan raya. Nanti mereka pulang lagi jalan kaki. Itu salah satu kesenangan anak kecil zaman dulu. Nah, ketika kan sopirnya itu pasti beda-beda, mobilnya juga beda-beda yang beroperasi untuk proyek. Jadi mungkin ada salah satu sopir yang pelit, yang tidak mau anak-anak itu nebeng sampai ke jalan raya, mau sekedar numpak dulu, dia nggak memperbolehkan. Nah, anak-anak di sekitar di zamannya ibuku sering kali kalau tidak boleh naik mobil itu sama si sopir, dia akan bilang begini, Mbah Jenggot, Bondelono mau motor iki, dan bener nggak bisa jalan, gereng. Jadi kayak dikasih beban di belakang, ditarik. Wah banget. Asik. Tapi kok dia Jenggot, Bondelono motor, bener sih. Apa ya? Itu mind blowing lah ya. Iya, di luar ekspektasi kita. Di luar nalar. Nalar banget itu. Bukan ekspektasi ya, nalar sih. Cuman ya balik lagi. Ya hidup di dua alam itu mana? Pasti gitu. Ada kan? Ya. Terus ada satu lagi masih sekitar ibuku, desanya ibuku itu ada. Kalau ini pendek sih ceritanya. Ada sering ada penampakan. Itu yang menyerupai seorang warga wanita yang meninggal. Jadi setiap penampakannya itu menyerupai dia gitu. Dan itu menampakkan dirinya ketika gerimis. Cuman dengan kondisi seperti gerimis tapi malam hari. Sering menampakkan wujud gitu. Itu sering menampakkannya itu di bawah kayak. Jadi rumah ini masih sekarang sekampung itu masih saudara ya. Di rumah ini adiknya mbahku ini sama antara rumah sini itu ada jalan. Terus katanya itu ada talangan air. Sering kali di bawah. Dan itu juga enggak cuma sehari 2 hari, lama juga. Hampir kayak cerita si ayam aku ceritain tadi. Cuman kata ibuku itu, tapi yang paling itu kedua menurut ibuku yang menyeramkan kedua. Masih dalam kondisi yang tidak ada listrik masuk. Bayangin aja, gelap, cahayanya sender itu pun di dalam rumah, kalau di luar ya gelap, gerimis, ada tiba-tiba ada sebuah sesuatu itu dengan kondisi malam-malam kita keluar lah. Ya, Masih kaget. Nah itu dari versi aku ya, cerita yang aku dengar dari Nah, mungkin itu tadi Mas Boy ada yang apa? Mas Boy tadi bilang beda dimensi. Nah, ini ada cerita ini dari budeku sendiri. Jadi di zaman dulu, ceritanya gini. Zaman dulu dia tuh kan sebagai apa ya? Pekerja yang di rumah orang tuh apa sih? ART kali. Mungkin ART ya, macam ART. Sebut aja ART lah ya. Tapi itu tahun berapa aku agak lupa. Jadi posisi itu zaman dulu tuh masih ini loh, masak itu masih pakai minyak tanah. Oh iya, minyak tanah. Masih pakai minyak tanah. Ya, kita kan ngalami juga. Iya, kita masih ngalami juga kan zaman dulu. Cuman nggak tahu tuh tahun berapa. Jadi posisi rumah itu kehabisan minyak tanah. Akhirnya si bosnya bosnya budeku itu meminta tolong budeku untuk membeli ke warung. Oke, jadi warungnya itu posisinya tuh deket kok Mas. Mungkin sekitar 3-4-5 menit lah. Oh, deket dari rumah. Deket lah, termasuk deket banget kan. Akhirnya itu posisi diminta tolongnya itu jam
5:30 sore. Oh iya. 6 sore kan. Berarti kan belum maghrib tuh Mas. Iya, semalam ya, iya belum sih, mendekati itu. Akhirnya dia jalan, udah sampai ke warung. Dia beli cepet kan, pasti beli gitu paling PP berapa menit sih, kalau kita anggap 5 menit 10 menit lah, nggak nyampe maghrib atau sampai jam. Dia pulang keburu dapat maghrib. Kalau kita bilang kan gitu loh, sholat surup gitu kan, dia buru-buru. Ya dia pulang, kondisi dia emang nggak ada pikiran aneh-aneh. Dia pulang, set. Dia belum merasa aneh nih Mas Bay. Tiba-tiba dia jalan, kok di tempat ini lagi. Kembali lagi, tapi bukan di warung. Beda. Jadi dia emang itu sebuah kampung, lewati pertigaan mungkin gitu kan. Kok ketemunya pertigaan lagi? Itu lagi dia jalan lagi, ketemu situ lagi, ketemu tempat pertigaan itu lagi. Anggap aja kita pertigaan dan yang sama. Dia masih kok balik lagi ke sini ya. Itu posisi dia tahu sendiri, dia surup gelap jalan dan lagi ketemu situ lagi. Dia baru astagfirullah, kok kayak gini ya, kok balik di sini gitu. Akhirnya dia bilang sama aku, berdoa kan, ya Allah, aku tuh cuma pengen pulang beli minyak tanah doang kok. Pas dia jalan lagi, pas mau jalan habis berdoa, mau jalan lagi, dia melihat ada sesosok orang pakai setel hitam-hitam semua tapi dikerudungin gini. Akhirnya dia pengen ada orang mau tanya, siapa tahu tanya apa salah tempat gitu. Dan mau disamperin si orang ini, semakin jauh Mas. Semakin jauh. Akhirnya dia capek kan untuk ngejar orang itu, terus dia diem. Tahu-tahu si orang itu hilang. Dia ngeliatin kan gini kan pasti kalau kita nyari orang lah. Dia ada di belakangnya dia Mas Bay. Mau dia samperin lagi, tiba-tiba orang itu semakin besar. Matanya merah, taring panjang, tahu sendiri apa itu. Lalu gitu, akhirnya dia lari Mas Bay. Pas waktu lari dia dengar azan. Berarti maghrib ini, ketemu nih. Akhirnya tahu-tahu dia kayak lewat, terus ketemu jalan nih. Dimensi lain. Ketemu, seperti yang ada. Terus akhirnya dia jalan, akhirnya udah agak gelap akhirnya Mas Bay, agak gelap kan. Sampai rumah, dia dimarahin sama bosnya majikannya. Kamu gimana tau cuma beli di warung situ kok lama banget? Loh, ya kan cuma sebentar toh, ini maghrib. Enggak, ini udah isya. 1 jam dia diputer-puter lah gitu. Ternyata azan maghrib, azannya itu azan isya. Tidak ada kok di suatu kampung, tapi emang kampung itu emang angker Mas, terkenal juga. Nah temanku kan ada di situ juga loh. Dia cerita gini juga, di daerah situ dulu tuh ada rumah lama. Rumah zaman dulu yang modelnya kacanya banyak gitu loh. Dia berkakak adik. Dia tuh si orang ini tuh, temanku ini tuh suka ketempelan. Zaman waktu dia kecil. Dia gampang itu lah ngeliat sengaja. Ya mungkin gara-gara masih kecil, bisa jadi kan. Jadi di depan rumahnya itu ada satu pohon jambu. Sukalah dia. Ke situ ngambil berdua dia sama kakaknya. Kita ngambil, si kakaknya di bawah, adiknya tuh ngambil ke atas. Waktu si adiknya di atas itu, kakaknya tuh lari dia. Kakaknya lari dulu. Gak bisa ngomong tapi lari. Dia lari. Temanku yang adiknya di atas itu kan pasti ada apa toh. Tahu-tahu pas dia lihat ini ada sosok wanita rambut panjang di balik jendela itu ngeliatin terus. Akhirnya dia loncat. Tahu nggak ya, kondisinya tuh kayak berat lari. Itu di kampung itu juga sama. Emang terkenal itu, dan sekarang nggak ada deh rumah yang
sampai sekarang tuh nggak laku-laku di sini. Iya. Kalau bicara rumah ya, ini ada cerita lagi. Ini yang ngalamin kebetulan aku dan circle. Iya. Ini kita nggak nyebutin nama lagi ya. Jadi salah satu tempat kos-kosan tempatnya, salah satu kota Salatiga lah ini. Jadi tempat itu yang ninggalin mayoritas itu teman-temanku. Jadi aku sering main gitu, terus kamu yang juga atau si Betet, terus ada Mas Cempe, Pinot, itu terus ada temen kamu yang nongkrong juga. Pokoknya kita satu circle lah, tempatin di situ. Jadi semuanya itu pernah ngalamin kejadian mistis lah di tempat itu, kos itu, dengan satu sosok yang sama. Cewek, rambut makanya identik gitu lah, kita tahu lah ya teman-teman, maksudnya itu malu. Nah ya ini cerita yang aku mau sampaikan itu dari si A dulu, dari si temanku si Dika dulu. Nah si Dika itu sama temennya waktu itu lagi main gitar. Kan kalau kamu masuk, kan kamu pernah kesana kan? Iya. Lalu masuk, sini ada kamar kanan, kamarnya Inot, di kamarnya Dika, sini kamar kosong bekasnya Betet. Terus depannya di tangga ya? Tangga, sebelum tangga itu di tembok kamar yang Betet itu ada kursi panjang lah buat nongkrong kaca lah. Terus ini dulu ada TV. Tapi pas kamu sering main situ kan udah ada TV. Nah dulu itu ada TV. Nah di tangga itu kanan itu gudang bekas yang nggak ada lampu, barang kan pokoknya gudang yang vibe-nya wow. Orang pertama lihat situ pasti bingung nih beres. Jadi tempat ini nggak kepakai. Di sini ada kamar mandi. Di sini ada kamar mandi bekas. Yang ditutup. Aku lupa ya tutupnya, seingatku itu kayak semacam papan yang seperti pintu atau seng yang seperti pintu. Kayak seng deh kalau saya ingatku. Nah mungkin itu ya, pokoknya mirip pintu lah. Jadi si temanku itu sama temennya itu lagi gitaran, sama yang satunya lagi motongin kuku. Nah, jadi posisinya itu yang kursi yang aku ceritakan tadi, ini ada TV, sini ada gudang pas bawah tangga. Lagi asik motong kuku, rangkang, ekor matanya itu melihat kayak dibalik, kan bentuknya tangga terus gini tembok gini. Di tembok ini nengok dengan rambut panjang yang bakar tutup. Terus dia cuman si ini yang lihat itu cuma dia dalam hatinya kan dia juga cerita juga. Apa? Kita nanang po. Kita tidak ada kita nanang po. Dia cuma dia. Terus dia diam. Tapi dia masih fokus ngeliatin itu, kayak masih penasaran. Nah si temanku ini yang lagi main gitar, tiba-tiba mungkin dia notice ya kalau dia ada itulah gangguan. Dia dengan santainya, gue nggak ngerti, kamu tahu nggak cerita di sini? Malah diceritain gitu. Jadi tambah what the fuck sih gitu kan. Terus ya sini ada cewek gini gitu. Nah sebelumnya si temennya si Dika ini waktu pertama kali main situ kan ke kamar mandi yang ceritain yang sampingnya ada kamar. Itu dia numpang mandi, tapi dia mendengar ada yang mandi di samping. Padahal itu ke kamar mandi kan nggak kepakai. Iya, ada tutupnya. Tapi dia nggak kan baru pertama kali, dan dia kira yang pintu yang ditutup itu kayak pintu kamar kos-kosan. Mungkin dia nggak terlalu lihat, cuma sekilas ya, terus dia mandi. Terus saya ngatus ada yang mandi, padahal kosong. Kayaknya kosong, kayaknya enggak deh. Terus dia keluar, beneran kosong, udah saya ngatus. So, yang mandi siapa? Itu yang si pertama ya. Terus selang, karena kita kan di situ lama banget sampai tahun-tahun lah. Tahun-tahunnya.
Ada juga cerita dari si Inot. Pernah cerita ke siapa lupa aku, terus kita jadi tahu ceritanya gitu kan. Jadi waktu itu dia tidur, lampunya itu lampu tidur kalau nggak salah, dia bilang, ingat lampu tidur apa enggak ya, lupa aku. Pokoknya dia waktu tidur terus dia merasa kayak melilir, mungkin hawannya kayak mana. Nah tepatnya dia kasurnya sini, dia tidur, otomatis dia melihat kan siku-siku atap. Ya pasti ya. Terus itu ada yang nempel sosok cewek ya atasnya terbang enggak di tembok. Bayangin aja kamu bukan baru bangun, ngelilir kaget malam-malam. Nah gitu, apa yang kamu lakukan? Aku tanya sama dia, terus kamu gimana? Terus tuh yang ngomongin, aku sedikit lupa ceritanya. Kayak dia ngomong, yang saya aku langsung mengurap selimutan gitu kan. Kalau aku pasti udah nggak bisa apa-apa, mau apa bingung lah saya. Dan disclaimer ya, kamarnya itu Kino tuh satu tembok dengan gudang bekas. Nah, terus yang epic, ya aku kira itu epic semua sih. Karena ada pengalaman dari yang kamar bekasnya Bedet itu pakai Mas Cempe. Mas Cempe. Nah, Mas Cempe itu waktu itu sendirian. Karena kan tahu sendiri anak-anak kos waktu itu kan kalau keluar ya keluar itu nggak pernah ditutup kan memang barbar kan gitu. Maksudnya barbar dileleh luweh gitu. Pintu nggak pernah kunci, sesama anak kos pun nggak tahu kalau di rumah itu lagi kosong, lagi ada orang, nggak tahu kan. Karena memang kamu waktu kesana juga tempatnya juga singgup. Oh ya pasti. Tahu juga kondisi catnya apa itu kayak ada yang jamur gitu kan. Ada apa kayak aku masih ingat tuh warnanya kayak temboknya ya tau lah tembok nggak kayak pernah kayak cat pudar gitu. Ya. Jadi Mas Cembe itu sekitaran malam lah jam 11-an mungkin. Jadi itu bener-bener dia tahu kalau dia tahu ya kalau di situ itu dia sendiri. Karena anak-anak lagi keluar. Iya. Ya dia biasalah tenang-tenang aja di kamar. Tiba-tiba ada suara orang seperti mau masukkan sepeda motor dan di standar itu. Ya, tahu lah. Tapi kan, nah, kamu bisa bayangin serak. Tapi dia nggak pikiran yang aneh-aneh. Oh Caca udah balik, anak-anak udah pulang. Dibukalah mau menyapa karena dia dari tadi sendiri mungkin subuh. Loh kok kosong? Padahal jelas lewat. Kan kita kalau masukin motor lewat kamar ini, kamar sini ya kita ngelewatin situ kan. Orang parkirannya ya di depan kamar itu, di ruang tamu lah itu. Iya. Dan dengar bahwa dalam seketika keluar. Gak berani dia. Kau sendiri. Siapa yang orang macam kita lah, yang pengennya berani tapi ada momen kita ayo wes jadi wong cirih gitu. Ya, itu salah satu pengalaman macam ini. Nah, ini pengalaman aku alami sama Betet. Sama Betet. Waktu itu lagi nongkrong di atas kan lantai 2. Kebetulan kita lagi senengnya main gitar lah, ngobrol-ngobrol, ngerokok. Terus ada temanku datang, namanya Sunu. Sunu ini datang waktu itu pakai motor Mio. Pakai Sunu apa Betet? Aku bilang gitu sama Betet. Sunu datang. Nah posisinya itu, ini kejadiannya udah lama dari kejadian Mas Cempe ya. Dan singkat cerita, Mas Cempe ini udah nggak ngekos di situ. Jadi kamarnya ini kosong lagi. Nah kamarnya itu kosong lagi. Kamar kosongnya yang bekasnya Mas Cempe itu memang tidak ditutup, jadi setengah kebuka. Tetap dipakai untuk parkiran kan, depan kamarnya. Jadi ini pintu ini tembok, nah di tembok itu buat parkiran. Dia lewat masukin motor, aku denger banget loh di bawah itu si Sunu bilang, monggo mas, wah ini mas ya kan, monggo atau monggo mas? Ya mungkin ngelihat ada orang di situ kayak, nah terus si Sunu itu naik, waktu Sunu bilang monggo mas, aku sama Betet kelihatan. Ya kita pasti nyapa soko kan ngomong kan dia bedok nih gini mengeluruh gitu kan. Gitu apa ya
Kita itu sama-sama seneng horor tapi takut tahu deh. Terus dia naik sambil misuh, masuk bisa apa menemukan mau nganyar sobat tuh saya nunggu sih tenang nyapa sob kamu nyapa siapa ini di kamar bekasnya beda tuh sama monoki kosong langsung gue aja dia mengumpat kata-kata manis tenang manis anggap halusinasi kita mencoba untuk positive thinking gendreng gitar gitu. Terus lain dari itu waktu itu aku pulang kerja aku main ke tempat beda aku ke situ sama teman kerjaku adalah namanya teman kerjaku mampir bulan ini tak nongkrong kan dia gabut nongkrong di kantorku ya ngobrol-ngobrol biasa kalau kita nongkrong kan ya ngobrol aran ngobrol ngalor ngidur nggak jelas pokoknya kita ngekek gitu. Nah waktu itu aku pulang kerja sekitar jam 11 malam itu di lantai atas di ruang tamu yang tengah itu kita ngobrol gitaran gitu terus semi cerita-cerita yang agak serem juga maksudnya kita saling cerita ini singkat cerita jam 1 pagi si Dika ini pulang tak sebutkan si Dika temanku ini pulang tes selang waktu sekitar 5 menit nah, aku sama Bedet masih lanjut ngobrol ngekek ada yang ketawa cewek tapi dijauh ikut ketawa aku sama Bedet nonton apa? iya sama lah paling mau sampai ngosong sampai lah paling halusinasi ya gitu kita selalu menghibur dengan halusinasi kita lanjut gendreng ngekek di depan pintu suaranya depan pintu yang kalau kita dari ruang tengah mau keluaran ada teras teras depannya ada pintu yang tidak ada pintunya itu lantai 2 kan lantai jelas banget wah aku langsung ketika aku Bali aku langsung Bedet lari kamarnya terus lawan pintu aku bukan sampai tak sebuahnya nyingkirnya dia karena menurut cerita kan kalau suara jauh itu dekat kalau dekat itu jauh tapi kita nggak sampai mikir gitu yang jelas itu cewek soalnya jelas loh mas pintu wah dan kebetulan di situ aku cuma berdua doang sama Bedet yang lainnya lagi luar ada yang kerja shift malam tiga kan berarti sama teman temanku waktu itu udah pulang udah pulang pas tinggal aku jadi sebelumnya tempat kos-kosan ini emang terkenal dari situ tuh emang angker ya dari dulu ya nah itu menurut kita dari warga sekitar karena kan warga sekitar dulu ada yang punya warung di depan kos itu dan kebetulan posisi kosnya itu kan tusuk sate itu dan depannya lagi kuburan toh itu mas kalau kita di lantai 2 di teras orang kan langsung kuburan kalau diingat situ tuh aku merinding jadi tusuk sate kita nggak tahu ya mitos tusuk sate itu apa tapi ada kan pasti ada gitu. Jadi waktu jauh sebelum cerita ini waktu awal-awal pada anak-anak pada kos di situ kita kan sering nongkrong di warungnya ibu ini ngomongnya Lek kok berani kok ada pada berani situ emangnya ada roh ya tak ceritain sedikit di bawah tangga itu ada sosoknya ini sama seperti yang awal-awal di ganggu itu yang melihat gitu ya terus ya sering ngomong tapi usahaku dia nggak sampai mungkin dia mencoba untuk biar kalian biar redam gitu loh gitu tadi memang ternyata sih terkenal tapi emang udah ada sebelumnya emang ada gitu orang jadi sebenarnya yang apa ya kena pengalaman itu nggak masih ada lagi ya masih banyak kayak ada temanku juga yang mau main situ waktu itu kan nyari aku tuh terus aku bilang aku lagi di sini terus tak Sherlock kan udah musim WA loh itu Sherlock sini terus dia nyamperin kok gak datang
jadinya wis cegah nggak nyampe. Nah di hari berikutnya aku ketemu sama si anak ini, makanya lu kok jadi nyamperin kenapa? Takut katanya. Takut. Jadi waktu itu kan memang malam ya sekitar jam 7-an ya, jam 7-8. Tapi memang lingkup situ kan sepi tau sih. Iya, ada sendiri. Waktu itu dia datang, dia sampai di depan itu. Dia ngeliat, jadi kalau kamu ingat ya, itu kayak bolongannya gitu. Temboknya itu kan teras, terus ada tembok segini tuh. Itu ada bolongan. Oh iya, bolongan. Pagar tembok lah. Tembok ada bolongan-bolongannya. Jadi itu dia ngeliat ada anjing-anjing besar yang melongok di sela tembok. Padahal situ kan anjingnya cuma satu. Mek kok. Dan mek itu jarang pulang. Dia 3, makanya dia takut. Dan dia merasa padahal itu bukan itu anjing biasa. Terus dia wis cabut tanpa bilang sama aku. Biasanya ceritanya hari berikutnya itu sekitar tahun berapa ya dia? Ya mungkin 2019 kali, 2018 sekitaran itu, 17-an kali. Sekitaran itu lah, 16 kalau nggak 17. Dan itu salah satu pengalaman yang lagi-lagi tidak sendiri itu aku yang mengalami banyak satu lingkup di kos-kosan itu. Iya, mereka saling bercerita karena kita memang temen kan. Ya itulah salah satu dua cerita, dua apa berlebih ya mungkin beberapa cerita lah, tapi dalam dua lingkup, dua kondisi. Iya, karena kamu juga sering kan ngalamin panggilan nongkrong terus ada cerita serem. Iya pasti ada. Terus ada yang nyambung lagi, ada pengalaman ini dan ini masih banyak lagi teman-teman. Mungkin kamu ada lagi apa mungkin video selanjutnya. Iya, kalau ada kamu 1-2 cerita lagi mungkin boleh. Kalau enggak inilah untuk penutup aja ya. Ini ceritanya ini awalnya kita itu teman-teman kita itu dulu zaman masih apa ya umur habis lulus SMA lah, suka motoran itu ke Jogja. Gitu. Main ke Jogja motoran itu kayak sekitar 8 apa 9 motor gitu. Berboncengan-boncengan gitu. Akhirnya kejadian tuh kita jalan dan nggak ada kejadian apapun, biasa aja ya wis kayak kita seneng lah mau apa kan nggak cara piknik lah kayak healing itu berangkat lewat Klaten. Kita udah tuh selesai, padahal perjalanan malam kan mas ya. Bukan pagi di pantai itu kita sampai sore ya. Di sini pulang, tapi pulang kita nggak lewat ke jalur awal, nggak ke Klaten, tapi kita lebih cepat lah ke Salatiga lewat inilah lereng Merbabu lah. Iya beneran dekat nih. Habis itu kita mampir dulu di Magelang kalau nggak salah, di Kucingan. Udah tuh makan, akhirnya ada yang duluan pulang mas, karena ada yang mungkin besok ada acara atau apa. Akhirnya posisi masih ini temanku balik lagi karena gitarnya ketinggalan di Malioboro. Jauh banget. Itu berempat kayaknya, 2 motor tadi kan berempat balik. Ya kamu pulang aja. Akhirnya di situ tuh posisi berarti yang lain kan udah pada berangkat, ada yang pulang, ada yang balik lagi. Posisi itu tinggal 2 motor. Aku sama temenku, kita sebut aja si Kemem lah. Situ sama yang satu lagi itu Aji. Jadi teman kita Aji ada 2, satu Aji yang suka touring lah. Ya sudah, pulang. Akhirnya lewat, tahu sendiri kalau dari Magelang kan lewat lereng-lereng gitu. Tiba-tiba pas tanjakan itu motor tuh mas, kan gonjangan sama si Kemem itu. Terus tahu-tahu tuh gasku ngelos, jadi digas tapi nggak bisa jalan, cuman berem. Gitu. Aku motornya nggak trouble, maksudnya memang nggak trouble dari awal, dari pas waktu perjalanan itu nggak trouble, aman aja, kondisi aman. Dan tiba-tiba waktu naik kan mungkin, tapi temanku di depan, aku ketinggalan kan akhirnya silang kan, sepi banget jalan itu. Iya, tahu sendiri dan situlah lereng itu. Akhirnya aku waduh mana, tahu ada yang datang, kirain warga mau minta tolong lah. Ternyata temanku itu yang tadi
bukan ambil kita, yang udah ke depan. Akhirnya balik, kenapa ya nggak bisa digas. Ternyata akhirnya kita turun ke bengkelnya kok nggak ada, tapi dia si tukang bengkel itu lagi ada acara pengajian atau apa gitu Mas. Itu posisi jam 8 malam kok. Jam 8 malam. Akhirnya aduh gimana ya? Kita keburu malam nih. Apalagi jalannya kayak gitu. Iya. Akhirnya udah tuh ada tali apa namanya? Solar gas lah. Oh iya. Kita tarik, akhirnya kita apa ya namanya derek lah. Derek. Tadi di depan itu bertiga sama apa aku kan ya si Kamem itu kan orang kecil ya dia. Terus naik turun posisi habis itu pas mau naik nggak kuat Mas Bray. Ada aku masih inget kok di lereng itu ada yang turunan ini terus naiknya nggak kuat motor itu. Sekarang Revo narik pit gitu Mas. Revo narik pit. Pas itu turun. Akhirnya si berdua, jadi aku sama temanku yang bertiga, bertiga yang nyetir kan satu atau pasti yang dua ini aku turun sama temanku satu lagi si Momo. Masih ingat aku. Momo udah saya turun itu. Pas habis jalan kok. Tahu-tahu tuh di posisi kiri. Pokoknya mau waduh. Kalau ingat masih tuh hutan ada apa ya? Apringan apa sih bambu-bambu, cuman nggak ada rumah warga atau apa. Iya tahu nih, itu jarang banget rumah. Ada jalan, lari aku Rosman. Lari sekencang-kencangnya tak tinggal biarin lah. Tinggal sampai panik, sampai aman kan. Cepet akhirnya naik cepat sampai turun ke bawah. Selamat nih Mas Be. Waktu itu langsung si motor itu kan akhirnya ditinggal di rumahku. Kenapa motornya Pak Deku bilang putus di daerah lereng sono. Lereng mana? Lereng Merbabu. Jalan Merbabu itu. Kondisi tempatnya gimana? Pernah gitu tak ceritain. Ceritain lokasinya gitu. Walah, untung kamu selamat. Di situ tuh emang paling terkenal angker. Dan di atasnya itu ternyata kuburan Mas. Jadi ini jalan, sini jurang, sini ada tempat gitu. Ternyata sini tuh kuburan. Dan emang terkenal angker lah. Pak Dewo itu orang kesini orang sana. Wah. Dan sampai sekarang aku masih membekas di situ. Kalau ingat yang denger tuh gak cuma aku. Iya. Kita berempat denger semua. Makanya kayak pengalaman gini yang kita ceritain ya teman-teman. Itu tuh pengalaman yang kebanyakan kalau dari circle kita ya. Itu tidak dialami sendiri. Misal kita lagi berempat, kayak kejadian yang di kos-kosan itu, semuanya mengalami. Terus aku berdua, bertiga ngalamin secara bersamaan, terus kamu gitu. Jadi ini yang membuat membuat kita itu ya percaya adanya makhluk goib, hal goib gitu. Ya itulah. Ya. Tapi ya kalau diceritain sebenarnya seru, tapi kalau ingat-ingat lagi ngeri kayak apa ya? Kenapa bisa seperti ini? Kan kita orang awam ya, nggak tahu apa-apa atau mungkin kita hanya kecapean, halu. Iya bisa jadi kan. Mungkin apa ya? Ini jadi ada serunya. Tapi kita itu dibilang apa ya? Pemberani juga enggak. Karena kita sering bilang kita itu seneng hal-hal horor, mistis. Tapi kita penakut. Ya takut ya berani ya. Lebih banyak takutnya. Tapi seru ya kita cerita gini ya, maksudnya di segmen ngobrol santai lah. Di segmen konten malam Jumat kali ini kita sebenarnya pengen banyak banget sih cerita, masih banyak. Masih kisaran cerita dari orang, terus berapa dari kita sendiri. Karena kita jujur aja nggak satu dua pengalaman gitu sih, masih ada banyak. Gitu loh. Dan kalau teman-teman ada cerita yang mau kita ceritakan kayak gini, contohnya bisa DM lah, something. Terus kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, subscribe seperti biasa. Terus komen aja kalau suka dengan konten ini,
atau menceritakan ini. Mungkin kita ada explore juga. Iya sih kedepannya. Kayak kemarin ada yang ini ya, ada yang di komen kita. Mas ke tempat ini, ke tempat ini. Akhirnya si orang itu tak hubungi. Ya sudah yuk sama aku, dia mau ikut. Mungkin next ya, tapi kalau kayaknya aku udah ya. Paling aku sama temanku berdua aja. Karena aku tahu sendiri aku bisa untuk explore atau. Oke. Jadi sekian nanti kalau ada explore tunggu aja. Tunggu aja nih pasti sebenarnya semoga temanku tetap aman. Tapi yo Bismillah lah. Ya, semoga ya. Apa yo sebenarnya baiklah orang ganggu penting gitu ya. Itu kalau teman-teman saya samping suka kita menceritakan hal seperti ini, pengalaman dari orang lain, terus pengalaman dari kita, kalian balik lagi like, comment, subscribe. Terus mungkin nanti kita akan part 2 ya, part 2 apa ya. Pokoknya kita akan datang lagi dengan konten seperti ini ya. Menceritakan pengalaman horor. Iya sih, karena banyak banget yang ingin kita share juga. Jadi gitu aja ya. Tapi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Salatiga tercinta yang ke-1247 tahun. Semoga tetap dengan toleransi yang tinggi dalam hal beragama dan lain sebagainya, tetap menjadi kota yang aman sih ya. Ini tetap kota yang aman, nyaman, tentram. Salatiga diterima, Salatiga smart, terus maju Salatiga. Oke, dan buat side dimensi yang punya tempat ini, terima kasih banyak. Kita sudah diperbolehkan untuk membuat video ini, dan jangan lupa nanti kalian bisa subscribe juga ya channelnya si Side Dimensi. Nanti kita taruh di deskripsi atau di layar HP lebar ini langsung. Yes. Oke, siap. Ya pamit. Saudara pamit. Sambil pamit. Bye.